Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah nih hari ini bisa kumpul bertiga nih ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kalau lagi ngobrol santai bertiga nih, Pak. Sebentar lagi anak-anak kita ini akan melaksanakan kegiatan camping, Pak. Camping. Iya, camping. Tepatnya Aromah Camp. Nah, kan kita akan bercamping di alam bebas nih. Kira-kira kita sebagai guru ada nggak nih pembekalan yang bisa kita kasih ke mereka untuk kemudian mereka bisa beraktivitas dengan lancar dan baik, plus proses pendekatan diri kepada Allah tetap berjalan dengan lancar. Baik. Jadi pembekalan di sini maksudnya bukan hanya dari segi kesiapan mereka, baju mereka, apa dan sebagainya, makanan sudah disiapin, gitu. Iya, bukan. Tapi pembekalan apa nih? Lebih dari itu, apa nih kira-kira? Tentu ini merupakan bekal yang utama. Waduh, apa tuh? Yang pertama takwa. Dan yang Takwa. kedua, takwa. Karena memang ada dalilnya, Pak. Apa tuh, Pak? Kalau memang kita mau misalnya ke tempat manapun, itu diperintahkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Rasulullah SAW bersabda, fattaqullah gimana? Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi dimanapun berada nih, mau di rumah. Nggak mesti harus di Aromah doang nih, misalnya ada azan langsung ke masjid, atau kalau di rumah kita pergi ke masjid gitu ya. Tapi kalau kita di alam bebas, tetap kita harus bertakwa kepada Allah. Dimanapun berada. Alam bebas itu termasuk. Betul. Iya. Kalau sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka tetap kita harus melaksanakan kewajiban tersebut. Contoh kecilnya, Pak. Kita di sekolah, anak-anak kita bimbing untuk melaksanakan salat berjamaah, kemudian dibimbing cara berwudu. Nah, ini di alam bebas atau ketika camping. Nah iya, soalnya kalau di alam bebas itu udah beda nih, Bang, kondisinya. Kadang-kala ada hal-hal yang nggak kita inginkan terjadi tuh, gitu. Ada kesulitan-kesulitan yang bisa kita lakukan. Jadi kira-kira apa nih yang mau kita jelasin kepada anak-anak ini? Oke. Kalau gitu kita coba tampung aja, Mbak. Kita coba tampung semua pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan. Seputar apa? Seputar di alam bebas. Di alam bebas. Apa nih? Biasanya fikih, benar. Betul. Fikih di alam bebas berarti ya. Biasanya ini banyak pertanyaan tentang bersucinya gimana, sholatnya gimana gitu ya. Betul. Kalau misalnya kebelet mau BAB, mau buang hajat, ini gimana nih, nggak ada toilet misalnya. Betul. Perlu ada penjelasan menurut Islam. Iya. Bagaimana sih Islam membimbing dan mengarahkan? Iya, siap. Gimana, Mbak? Silakan kita mulai nih, Mbak. Abah Taufik. Kita mungkin membahas hal yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu perihal bersuci. Ya. Gimana sih, Mbak, caranya atau hukum berwudu jika air terbatas di lokasi camping? Baik, kondisi ini memang paling sering didapatkan ketika kita berada di alam bebas ya. Kayak misalnya kita di hutan atau di gurun yang seharusnya kita bersuci menggunakan air, tapi dalam kondisi tertentu, misalnya tadi di alam bebas kita tidak menemukan air. Apakah ada cara lain? Nah, dalam Islam itu sudah menjelaskan, Pak. Jadi kalau kita tidak menemukan air, maka kita diperintahkan untuk bertayamum. Bertayamum itu seperti apa? Bertayamum itu kita bersuci menggunakan tanah atau debu. Karena ini memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyibah." Apabila kalian tidak menemukan air, misalnya sudah mencari air tidak menemukan air, maka dianjurkan kita atau diwajibkan kita untuk bersuci menggunakan tanah yang suci atau tanah yang baik gitu, Pak. Jadi kita kalau nggak ketemu air, udah mencari air nggak ketemu air, maka kita boleh bersuci menggunakan tanah ya. Berarti nggak ada alasan ya? Lagi nggak ada air nih, udah nggak usah sholat, nanti aja sholat. Itu kita nggak boleh ada alasan karena memang Islam sendiri sudah mengajarkan caranya bagaimana. Kalau nggak menemukan air, maka caranya menggunakan tanah. Bisa bertayamum. Nah, tapi kalau kita bicara tentang tayamum, kan berarti udah ada solusinya nih. Kita tetap bisa ibadah, tapi dengan cara tayamum. Nah, betul. Caranya gimana? Caranya gimana nih, Bang? Nah, caranya juga sudah dijelasin dalam Al-Qur'an. Di ayat yang sama tadi, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyibah. Gimana caranya? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum.
Jadi kalau misalnya sudah mencari air tidak ketemu, kita boleh bertayamum menggunakan tanah. Caranya dengan apa? Kita mengusap muka kita dan juga tangan kita. Nah, misalnya kalau kita sudah ketemu tanah yang bagus nih, yang suci, kita tepukkan tangan kita ke tanah. Kemudian kalau debunya masih banyak kita tiup, kemudian kita usapkan ke muka kita, kemudian kita usapkan ke tangan kita. Berapa kali tuh, Mbak? Cukup 1 kali saja. Wah, simple banget dong. Simple sekali. Tangan sama wajah doang. Tangan sama wajah. Wah, Masya Allah. Itu sudah menggantikan kita tohara menggunakan air ya. Kalau kita sudah tidak menemukan air, maka kita bisa bertayamum dengan tanah. Oke, berarti simple. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan untuk nggak sholat. Selalu ada solusi ya? Iya, ada solusi. Tetap harus bersuci. Oke, itu kan kalau tidak ada air bersuci dengan tayamum. Betul. Tapi di sebagian tempat nih Mbak, tempat camping ataupun alam bebas, itu kita menemukan sungai, kemudian danau. Misalkan kalau lagi hujan atau kering pada air embun, ada itu air suci nggak sih, Mbak? Ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah mencari air nih, kan kita di tempat lapang atau misalnya kita di hutan, kita sudah mencari air, kemudian kita menemukan air, tapi kita ragu nih apakah air itu bisa kita pakai untuk berwudu atau tidak. Contohnya misalnya air sungai atau air danau yang tadi disebutin ya, atau ada air genangan gitu ya. Apakah kita bisa menggunakan air tersebut? Nah, ini yang harus kita pahami, harus kita pelajari. Kita harus memahami dulu jenis-jenis air. Nah, jenis-jenis air itu ada 3, Mbak. Yang pertama suci, dia mensucikan. Air itu suci dan bisa mensucikan. Contohnya misalnya air apa? Air hujan, air mutlak ya, air sungai, air sumur, itu air suci dan dia mensucikan. Kemudian jenis yang kedua yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Dia suci, Mbak, bisa diminum tapi nggak bisa untuk bersuci. Contohnya seperti apa? Air teh misalnya. Oke. Oh, bukti dia suci bisa diminum ya? Bisa diminum karena dia suci, tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Iya sih, memang nggak ada yang pernah wudhu pakai air teh. Betul. Atau misalnya nih kita di hutan, nggak ada air, tapi kita nemu pohon kelapa banyak. Kita kumpulin air kelapa misalnya untuk bersuci, itu juga nggak boleh. Nah, karena air itu suci, tapi tidak mensucikan. Kemudian yang ketiga yaitu air najis. Nah, bagaimana kita tahu air najis itu? Dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu melihat, cara kedua mencium, dan cara yang ketiga merasa. Nah, itu kalau kita mau tahu air tersebut suci atau tidak suci dengan 3 cara. 3 patokannya. 3 patokannya. Melihat dulu, melihat. Contohnya misalnya kita menemukan air, kita lihat dulu airnya. Airnya udah berubah warna atau tidak? Kalau dia masih bening, masih belum berubah warnanya, maka air tersebut bisa dipastikan suci. Itu kita melihat dulu. Kemudian kita habis melihat apa tadi? Mencium. Kita cium aroma bau air tersebut. Kalau kita sudah melihat misalnya airnya bening, tapi baunya kok ada aroma pesing misalnya, berarti air tersebut sudah najis, nggak bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga kita rasa. Kalau nggak ada baunya, kemudian airnya juga jernih, tapi kita rasa kok rasanya kayak beda nih, bukan rasa air. Bukan rasa air, maka itu sudah tidak suci, maka tidak boleh digunakan gitu. Tapi kalau misalnya air mutlak, air sungai, air sumur dan lain sebagainya, atau misalnya kita menemukan air, kemudian kita ragu, sudah kita mencoba tadi 3 cara, melihat, mencium dan juga merasa, tidak ada apa-apa. Tapi kita masih ragu misalnya, maka kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asal air itu adalah suci. Maka tetap kita bisa gunakan air tersebut. Jelas nih. Jadi tetap harus menggunakan air ya. Kalau kita menemukan air, jangan kita bertayamum. Di sini udah ada air, tapi kita bertayamum. Maka itu tidak sah. Berarti kalau masih ada air, jangan tayamum. Jangan tayamum. Kita harus berusaha. Oke. Tapi nih, ngomong-ngomong di alam bebas nih, Mbak. Di alam bebas itu kan kadang-kadang serba terbatas ya. Iya, gitu. Tidak seperti kalau kita di rumah gitu kan. Nah, air tinggal putar. Betul. Nah, kalau misalkan ada di antara kita nih yang kebelet. Nah, itu nih, Mbak. Kebelet buang air besar ataupun kecil. Nah, tapi di alam bebas terjadi. Enggak disediain kamar mandi gitu ya. Betul. Nah, itu gimana sih Islam memandangnya? Ini juga Islam sudah memberikan cara bagaimana ketika orang buang hajat di tempat yang lapang. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan hal tersebut. Misalnya di padang pasir ketika lagi safar gitu ya. Ada beberapa adab yang harus diketahui oleh setiap muslim ketika buang hajat di tanah lapang. Yang pertama yaitu menjauh dari tempatnya manusia, menjauh dari kerumunan manusia, atau dia menyembunyi, atau dia harus mencari tempat yang tersembunyi. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, sahabat menjelaskan, idza aradal ghaid intalaqa hatta la yarahu ahadun. Jadi Rasulullah SAW jika ingin buang hajat ya,
beliau pergi hingga tidak terlihat oleh siapapun. Sampai misalnya kita ke semak-semak misalnya atau ke belakang yang pohon tersembunyi yang tersembunyi sampai orang iya. itu nggak melihat ya. Itu adab yang pertama. Iya. Adab yang pertama. Jadi harus sembunyi gitu ya, nggak boleh terlihat orang gitu. Kemudian yang kedua adabnya buang hajat yaitu tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Misalnya kalau kita udah tahu kiblat kemana, maka kita nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, cari yang di alam terbuka, di alam terbuka gitu. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Jika kalian ke tempat buang hajat, maka janganlah menghadap atau membelakangi kiblat. Itu dua ya, dua adab ya. Kemudian adab yang ketiga yaitu tidak buang hajat di jalanan umum. Waduh. Nah, ini nggak boleh nih. Kalau misalnya kita mendaki atau kita misalnya ke camping misalnya, ini jalanan yang sering dipakai orang, kita nggak boleh buang hajat di situ meskipun kita udah kebelet nih, tetap harus mencari tempat yang tersembunyi, gitu. Karena itu bisa menzolimi, Pak. Kalau misalnya ada yang buang hajat di situ, tiba-tiba orang mau lewat, ini bau apa, gitu, akan menzolimi yang lain. Gitu. Berarti Islam itu indah banget ya, Pak? Indah banget. Bukan mengajarkan. Bukan hanya sekedar membimbing bagaimana caranya, tapi ada adabnya yang ada adabnya betul. Kemudian nggak boleh juga membuang hajat kita itu di tempat yang teduh. Misalnya di tempat teduh itu di tanah yang lapang ada satu pohon, yang pohon tersebut misalnya tempat istirahatnya orang. Kemudian nggak boleh buang hajat di situ. Kebauan nanti. Iya betul. Karena di situ orang tempat istirahat. Maka itu juga dilarang oleh Islam. Adabnya tidak boleh di tempat yang tempat peristirahatan orang gitu ya. Kemudian yang ketiga juga misalnya tidak boleh buang hajat di sumber air, di sungai. Sumber air. Nah itu karena bisa jadi nanti air itu mengalir dan di bawah hulu itu dipakai oleh orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi nggak boleh kita buang hajat di tempat air yang mengalir. Kena orang yang di bawahnya di tempat air gitu ya. Iya betul. Karena bisa jadi akan melukai orang lain. Iya. Betul. Jadi kita berbuat zalim. Menyakiti ya. Menyakiti betul sekali. Bayangkan kalau ada yang kehausan jalan kemudian minum air di tempat itu, ternyata ada orang yang buang hajat di situ. Justru akan membuat kezaliman. Betul, Pak. Itu jadi beberapa adab yang memang harus dipahami oleh setiap muslim ketika buang hajat di alam terbuka. Tapi kalau bicara buang hajat nih, Mbak, di alam terbuka. Lagi-lagi nih, karena di alam terbuka tiba-tiba kita nggak ketemu air nih. Nah, kan kalau udah kita buang hajat nih ya, kita butuh mohon maaf, cebok ya, membersihkan kemauan kita. Tapi nggak ada tuh semua bahan yang bisa membersihkan itu. Karena memang misalnya kita kalau di rumah udah terbiasa pakai air ya. Nah, kalau kita misalnya buang hajat nggak ada air, kita kayak risih gitu. Ada yang kurang. Betul. Nah ini juga sudah diajarkan oleh Islam. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan ketika kita buang hajat dan tidak menemukan air, biasanya Rasulullah SAW itu menggunakan batu. Dengan 3 batu, sunahnya 3 batu. Karena dalam hadis disebutkan, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyastatib bi salasati ahjar fa innahu yujzi anhu. Jika salah seorang di antara kalian ini buang hajat misalnya dan tidak menemukan air misalnya, maka cukup bersuci dengan 3 batu. Dibersihkan misalnya ambil 1 batu, dibersihkan bagian belakang atau bagian depan itu ya. Tempat kotoran misalnya kita ambil batu kemudian kita bersihkan, kemudian buang batu tersebut, ambil lagi 1 batu lagi, kemudian dibersihkan, kemudian ambil 1 batu lagi sampai 3 kali, maka itu sudah cukup. Jadi di kemaluan kita mohon maaf dibersihin pakai batu. Karena itu sudah menurut Rasulullah SAW itu sudah suci ya? Sudah bisa menggantikan air. Oh itu saya pernah dengar itu istijmar bukan sih? Betul, istijmar. Oh istijmar itu namanya. Kalau istinja menggunakan air, istijmar menggunakan batu. Dan semisalnya. Kalau misalkan nggak ada batu, Bang. Nggak ada batu. Apakah pakai daun, ranting atau tanah di sumpul-sumpul apa bagaimana? Baik, misalnya kita nggak menemukan batu ya, karena memang sunnahnya pakai batu gitu. Kalau nggak menemukan batu kita bisa pakai yang lain. Yang syaratnya yang kita gunakan itu suci, suci, kemudian tidak membahayakan. Misalnya kita buang hajat di semak-semak, jangan cari daun, misalnya daun itu yang gatal, misalnya kulit duren gitu ya, bahaya. Nanti bisa gatal-gatal. Kulit duren nggak bisa, terus juga biji kedondong juga. Biji kedondong nggak bisa juga, atau misalnya daun salak juga nggak bisa, itu banyak durinya. Kita harus pilih-pilih juga mana yang tidak membahayakan. Misalnya dia suci, tidak membahayakan, itu ya. Kemudian dia tidak ada najisnya. Nah itu. Dan salah benda yang tidak dimuliakan. Contohnya misalnya kita nggak ada tisu, nggak ada batu, nggak ada daun, tapi kita ada kertas. Ternyata kertas tersebut ada tulisan lafaz Bismillah atau ayat Al-Quran, maka itu tidak boleh juga digunakan. Gitu ya. Kalau misalnya kain atau kertas tidak ada tulisannya itu boleh digunakan. Boleh ya. Berarti pakai kain pun boleh nggak? Boleh.
Kalau tisu basah bisa nggak sih, Pak? Nah, Tisu basah juga bisa digunakan. Bisa digunakan. Oke. Suci. baik. Tapi Afwan, Mbak, kembali lagi yang tadi pakai batu. Itu batunya kalau misalnya melukai gimana? Batu yang tajam gitu boleh nggak? Itu nggak boleh, karena Nggak kalau boleh. melukai nggak boleh. Jadi harus yang kita pilih memang batu-batu yang suci, yang tidak melukai. Oh. Jangan cari batu-batu yang kasar gitu ya. Berarti Cari yang halus. dikira-kira aja Dikira-kira ya. aja. Ini kasar atau enggak sih gitu. Atau misalnya kalau ada daun yang memang bagus, kita pakai untuk bersih, Iya. dicuci. Daun muda ya. Nah, sekarang ke Abah Wahidin nih, Mbak. Apa tuh? Sekarang itu ke bagian yang paling penting setelah kita tadi tahu tentang bagaimana kita bersuci Betul. di tempat atau di alam bebas. Sekarang ini ke bagian yang paling penting yaitu sholat di alam. Bagaimana sih, Pak, cara menentukan arah kiblatnya? Karena apa? Beberapa anak-anak itu belum pernah yang namanya ke alam bebas atau camping, dan biasa mereka ketika sholat terbiasa di masjid, dan sekarang di alam bebas nih ketika camping. Iya. Itu bagaimana, Mbak? Nggak tahu arah kiblat. Nggak tahu arah kiblat. Apalagi misalnya tiba-tiba datang malam, Betul. ya nggak tahu arahnya kemana gitu. Nggak ada yang bisa kompas. ditanya. Nggak ada kompas. Nggak ada kompas. Iya, betul. Ini menarik sih. Iya, betul. Penting juga nih untuk diketahui. Apalagi kita di alam bebas ya. Baik. Islam memandang kita atau membimbing kita dalam hal seperti ini begini. Kalau misalkan kita berada di tempat bebas, di alam bebas, kemudian nggak ada kompas, maka bagaimana kita menentukan arah kiblat kita? Iya. Ada beberapa cara. Iya. Satu, Satu. dia bisa bertanya kepada orang setempat, gitu kan, di mana arah kiblatnya. Tapi masalahnya kalau nggak ada orang setempat gimana? Nah, maka para ulama menjelaskan kita bisa menentukan dengan bergantung pada alam. Pada alam. Nah, misalkan kita bergantung pada matahari, karena kita ini adalah orang timur, ya kan? Jadi kiblat kita berada di barat. Jadi di mana tempat dia terbenam, berarti di situ ke arah kiblat kita. Kiblat. Seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau sekiranya mendung atau kita sampai di tempat camping itu malam, aduh, gimana nih? Bergantung pada alam agak susah nih. Bagaimana caranya? Maka kita juga dapat bimbingan dari Allah, gitu. Jadi kata Allah di surah Al-Baqarah itu, walillahil masyriq wal maghrib, kan? Jadi ya maghrib maupun masyriq itu milik Allah, gitu kan. Kemudian ketika kita sudah dalam kondisi bingung nih, mau tanya mana lagi nih, terus nggak ada tanda-tanda yang bisa kita pakai nih untuk menentukan kiblat, maka kita ada peluang untuk berijtihad, ada peluang untuk kita upayakan untuk kira-kira saja dan dengan penuh keyakinan. Di sana bukan ya? Kayaknya di sana ya. Saya yakin di sana dan seterusnya. Maka dalam keadaan seperti itu kita yakini di sana adalah arah kiblatnya, kemudian kita sholat. Maka firman Allah tadi masih ada lanjutannya, fasamma wajhullah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, dari situlah wajah Allah. Disitulah kiblat. Gitu. Nah, ini pernah terjadi di sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Jadi pernah suatu waktu beliau bercerita, beliau berada di perjalanan, kemudian dengan beberapa sahabat yang lainnya, bingung untuk menentukan kiblat, ya kan? Kemudian mereka sudah berijtihad menentukan di garisi tempatnya untuk menentukan, yaudah kita sholatnya di sana. Kemudian pagi harinya mereka sadar salah ternyata arah kiblatnya. Akhirnya diadukan tuh kepada Nabi. Setelah diadukan, nah mereka salah kiblatnya, apakah harus mengulang? Maka kata Nabi nggak perlu mengulang. Jadi nggak perlu mengulang. Nggak perlu. Meskipun kita udah salah kiblat. Iya, Allah sudah menganggap ada pahala di situ karena kita ada upaya. Tapi kalau misalnya Mbak kita sholat kita nggak tahu arah kiblat ya, misalnya kita udah beristihad nih. Iya. Ternyata kita salah kiblat, misalnya udah 2 rakaat kita salah kiblat. Tiba-tiba misalnya ada orang kampung yang ngasih tahu kita, ngingetin. Wah salah nih sholatnya gitu. Apakah kita harus ngerubah tetap aja atau kita ulang gimana sih? Oke, baik. Menarik juga nih. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka kita nggak perlu membatalkan sholat. Misal, saya sudah dalam keadaan seperti ini, Pak. Nah, ada yang ngingetin dengan mulutnya, Pak, kiblatnya ke arah kiri, atau dia dengan sentuhannya langsung digeser. Maka kita tidak perlu membatalkan sholat kita, langsung saja kita geser. Jadi nggak perlu diulang gitu ya? Nggak perlu diulang dari awal. Tinggal geser aja ya? Tidak perlu ulang dari awal, tidak perlu batalkan. Gitu. Karena itu pernah terjadi di Nabi. Bukankah dulu kiblat kita menghadap ke Masjidil Aqsa? Betul. Iya, kemudian diganti sama Allah. Iya. Dan dalam keadaan Nabi pernah dalam keadaan sholatnya, maka langsung berpindah tanpa membatalkan dan tanpa mengulang dari awal. Sampai ada yang namanya masjid kiblatan itu, Pak? Betul sekali. Itu karena Nabi sholat di situ pada saat itu. Sholatnya
pas lagi sholat pindah kiblat. Betul. Jadi lagi ngadep ke arah Baitul Maqdis ke Palestina. Iya. Terus wahyu datang. Tapi nggak pakai di ya. Wahyudi jadinya gitu. Jadi lagi ngadep ke Palestina, terus wahyu datang langsung membelok. Pada saat itu. Kalau wahyu datang, antum. Beda cerita nanti. Iya. Itu kalau sholat nggak tahu arah kiblat ya. Betul. Masya Allah, kita dipermudah dengan pengetahuan ini gitu. Iya. Karena kalau kita nggak tahu ini, bisa jadi kita malas untuk melaksanakan sholat. Beralasan terus. Beralasan, kita nggak tahu kiblat jadi nggak sholat gitu ya. Sebetulnya ini fakta yang sudah terjadi. Jadi betul. Kita udah dikasih tahu dari dulu, dikasih tahu gitu tentang apabila kita tidak tahu dalam menentukan arah kiblat. Kemudian nih Mbak, setelah kita tahu arah kiblat kita, kemudian kita kembali lagi, anak-anak itu terbiasa melaksanakan sholat di masjid, kayak karpet dan dalam isinya di teras gitu bersih. Nah, ketika di alam bebas itu gimana sih, Mbak? Apakah di atas rumput, di tanah itu boleh? Iya boleh apa enggak? Iya. Karena biasanya kalau kita camping nih Mbak, kita persiapan itu hanya yang kita menurut kita penting aja, nggak mungkin kita bawa sejadah karena berat mungkin ya, atau kita bawa perlengkapan yang lain gitu. Nah, kalau kita misalnya mau sholat, bisa nggak sih kita di tanah aja atau misalnya di rumput gitu, atau harus nyari sejadah atau nyari daun pisang dulu gitu kan? Mau liwetan dong nanti. Mau liwetan. Malah repot. Iya. Lagi-lagi berarti ini penting banget ya kita untuk belajar. Karena dalam keadaan normal beda banget ketika kita berada di alam. Tuh. Nah, saya jadi ingat sabda Nabi. Ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Artinya apa? Artinya bumi itu dijadikan oleh Allah untuk beliau, untuk umatnya juga itu sebagai masjid. Namanya masjid itu kan tempat sholat. Gitu. Jadi secara asal kita itu boleh sholat di mana aja. Yang penting terpenuhi beberapa syarat. Satu, kita ngadep kiblat, ya, tempatnya suci. Jadi ketika kita sholat di tanah, ya di tanah, itu asalkan tanahnya itu suci, nggak ada benda najis di situ, maka itu sah sholat kita. Jadi nggak mesti pakai sajadah, pakai alas. Di tanah pun nggak apa-apa. Yang penting tadi catatannya, kita pastikan bahwa di tanah tersebut tidak ada benda najis lainnya. Karena syarat sah sholat diantaranya harus bersih dari najis. Seperti itu. Jadi apakah boleh? Jawaban singkatnya boleh. Jadi nggak perlu harus cari masjid dulu. Nggak perlu. Langsung di situ di tempat camping kita tuh boleh. Gitu. Kalau nyari masjid di tempat camping mah jauh. Jauh ya. Jauh. Nyari yang tanah takutnya bisa jadi alasan Mbak untuk nggak sholat. Gitu. Padahal kan kita tetap diperintahkan bertakwa dimanapun kita berada. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak Mbak? Baik. Sekarang kan poin yang kedua udah. Yang pertama menentukan arah kiblat, kemudian kita boleh sholat tanpa menggunakan sajadah, itu di alam bebas ya. Kemudian boleh nggak sih Mbak kita itu menjamak atau mengqashar ketika di perjalanan camping? Misalnya kita mau ke puncak nih Mbak, aduh takutnya kelewatan atau capek atau bahkan mengganggu orang nantinya. Itu boleh nggak sih Mbak menjamak atau mengqashar? Baik Mbak, sebelum kita lanjut, mungkin harus dijelasin dulu nih Mbak, karena saya sendiri belum paham apa itu maksudnya jamak, apa itu qashar gitu. Karena yang kita tahu kan kalau sholat itu sholat zuhur misalnya 4 rakaat pada waktunya, asar 4 rakaat di waktu yang sudah ditentukan gitu. Ini maksudnya jamak qashar ini sholat apa ini Mbak? Baik. Berarti kita harus tahu dulu nih definisinya. Sebelum nanti kita tata caranya gimana gitu kan. Ada jamak, ada qashar. Jamak itu artinya menggabungkan, Mbak. Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Contoh. Hanya 2 sholat nih, Mbak? Kalau misalnya gabungin sehari, misalnya saya gabungin dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu dalam satu waktu. Oke, nanti akan ada ketentuannya ya. Tapi intinya jamak itu menggabungkan. Itu dulu ya. Nah, menggabungkan. Contoh, zuhur dengan asar. Ini kan waktunya beda-beda nih. Betul. Tapi dalam keadaan tertentu, kita boleh loh menjamak. Misal asarnya kita tarik ke zuhur, dikerjain bareng tuh di waktu zuhur. Terus nanti ketika udah waktu asar, nggak perlu lagi sholat asar. Itu jamak namanya. Atau sebaliknya, yang zuhur kita tarik ke waktu asar. Gitu. Jadi kita tunda. Nah, kemudian setelah jamak ada yang namanya qashar. Kalau qashar itu artinya meringkas. Yang tadinya dia 4 rakaat, terus diringkas jadi 2 rakaat. Dan kalau yang namanya qashar itu hanya berlaku pada sholat rubaiyah namanya. Sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Nah, dalam 5 waktu ada berapa?
yang 4 rakaat. Ada 3, Pak. Ada 3, ya kan? Zuhur, asar, sama Isya. isya. Jadi hanya 3 sholat ini yang bisa dikosor. Jadi subuh nggak bisa dikosor. Subuh nggak bisa. Subuh kan 2 rakaat. Terus kalau dikosor jadi 1 rakaat. Nanti dia sama seperti sholat witir. 1 rakaat ganjil. Atau maghrib 3 rakaat. Emang ada sholat yang 1,5? Nggak ada kan. Jadi ini sudah ketetapan dari Allah yang 4 rakaat saja. Nah, jadi seperti itu qashar sama jamak. Nah, kemudian apakah kita boleh melakukan qashar dan jamak begitu saja? Nggak ada ketentuannya lagi. Para ulama menjelaskan al-qasru sababuhu safar. Khosatan. Iya. Jadi ini yang namanya sholat qashar itu, kalau kita mau qashar itu syaratnya kalau kita dalam keadaan safar. Jadi saya kasih rumus nih ya. Qashar sama dengan safar. Qashar sama dengan safar. Jadi kalau kita mau sholat qashar dalam keadaan safar, harus dalam keadaan safar. Selain itu nggak boleh. Jamak sama dengan masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Adanya kesulitan. Adanya uzur yang membuat kita untuk sulit melaksanakan sholat tepat pada waktunya gitu, atau dalam keadaan supaya bisa lebih mudah melaksanakannya. Jadi misal kita dalam keadaan susah, ya kan, kayak dari sini kita dari Jakarta mau ke Bekasi, ke tempat yang jaraknya deket deh gitu, tapi macetnya luar biasa. Nah, ada kesulitan bagi kita untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah, maka kita boleh niatkan untuk dijamak nantinya, diakhirkan, kita jamak kan. Itu jamak. Karena ada kesulitan untuk sholat tepat pada waktunya, itu jamak. Tapi dalam kaitan kita camping, apakah kita nanti akan boleh melakukan sholat qashar atau tidak? Maka kita lihat jaraknya. Jadi ada nggak sih, Pak, satu waktu di mana jamak dan qashar itu bisa digabungkan? Boleh. Bisa. Jadi ada sholat jamak, sholat qashar, ada sholat jamak qashar. Tapi kita harus tahu sebabnya apa dulu, gitu. Nah, kalau kita mau camping nanti nih, kita harus lihat sebabnya qashar tadi kan safar. Kita lihat apakah jarak kita ke lokasi camping sudah termasuk jarak safar atau belum. Kalau belum termasuk jarak safar, maka nggak boleh nggak boleh di qashar. Jaraknya itu gimana, Pak? Nah, ada batasannya gitu. Batasannya, gampangnya ini rumusnya ya. Gampangannya adalah jarak di atas 80 km. Oh, kalau sudah 80 km maka kita dibolehkan untuk mengqashar. Betul. Kalau nggak di bawah 80 km kita nggak boleh. Tidak boleh. Jadi ada catatan atau syaratnya gitu. Nah, apakah nanti kalau anak-anak camping kita akan melaksanakan qashar? Ya lihat kondisinya. Apakah kita mencapai 80 km ke atas atau tidak? Atau tidak. Nah, gitu ya. Apakah nanti kemudian ketika kita camping kita akan sholat jamak, Bang? Lihat dulu kondisinya. Apakah ada masyaqqah di situ? Ada kesulitan untuk sholat tepat pada waktunya atau bagaimana? Tapi kalau misalkan kita sudah sampai di sana, terus waktu kita luang untuk sholat kita nggak ada kesusahan, makanya nggak usah. Dan itu nggak perlu sholat jamak, sholat normal aja. Tapi di qashar. Tidak. Qashar kalau sudah mencapai 80 jarak safar, gitu. Masya Allah. Mungkin ini pembahasannya agak panjang, tapi setidaknya rumusnya begitu. Apa tadi rumusnya? Qashar sama dengan safar, jamak sama dengan masyaqqah, kesulitan. Kaidahnya seperti itu ya, berarti. Iya. Ingat jaraknya seberapa? 80 Di km. atas 80 Di atas 80 km. Gitu. Masya Allah. Setelah kita tahu nih, Mbak, tentang menjamak dan mengqashar sholat ketika perjalanan atau camping, kemudian anak-anak itu kan nanti berkegiatan, pasti pakaiannya, celananya misalkan kotor dan yang lainnya. Bisa nggak sih, Mbak, itu masih tetap sah apabila dipakai untuk sholat atau ada solusi yang lain? Oke, baik. Solusi yang terbaik adalah kita sholat dalam keadaan pakaian terbaik dan pakaian terbersih. Itu yang paling utama. Tapi lagi-lagi karena ini kegiatan di alam, betul, ada kemungkinan untuk kotor-kotoran dan kita sediain baju nggak banyak, iya, hanya beberapa kotor-kotoran, dan berani kotor itu baik ya. Yang penting nanti tetap kita jaga bersih-bersih ya. Nah, dalam keadaan seperti itu kita harus tahu dulu nih, apakah semua benda kotor itu pasti najis? Belum tentu yang terlihat kotor. Jadi syarat sahnya sholat itu adalah kita terhindar dari benda najis. Gitu. Jadi kalau misalnya pakaian kita nih cuma kena cipratan tanah gitu atau kayak gitu,
belum tentu najis ya, Pak? Betul. Jadi misalkan kita kotor-kotoran di air ya kan, kena air kemudian campur dengan tanah sehingga warnanya agak kecoklatan, nempel di baju kita. Kalau itu adalah sesuatu yang benda najis suci, maka nggak masalah meskipun kotor. Jadi kaidahnya itu kalau nggak mesti kotor itu najis. Tapi Jadi, yang najis itu pasti kotor. Iya. Jadi yang harus kita pahami adalah kita bisa memahami atau mengetahui benda-benda najis. Kita bisa ngelis nih benda najis apa aja, terus benda yang kelihatannya kotor tapi dia bukan najis. Kalau ternyata yang mengotori badan kita itu adalah benda suci, maka itu tidak masalah. Jadi itu adalah dari sholat ya, Bang ya. Iya. Fikih bab sholat. Jadi baju yang kotor walaupun dia kotor tapi tidak najis masih bisa dipakai untuk. Betul sekali. Jadi ini permasalahan yang mengenai pakaian najis dan juga sholat, arah kiblat ini, insya Allah sudah jelas ya. Mungkin kalau ada penambahan lagi, misalnya kita pengen tahu lebih dalam lagi masalah ini, berarti kita harus lebih belajar lagi ya, Pak. Betul sekali, Kayak Pak. masalah safar tadi. Betul. Nah itu soalnya panjang tuh. Panjang. Kayaknya kalau kita bahas di podcast ini terlalu lama. Betul. Tapi insya Allah ini udah cukup sih untuk ilmu kita ketika kita nanti berada di alam. Ada fikih praktisnya ya. Selanjutnya kayaknya yang harus kita bahas juga ini mengenai tentang makanan. Makanan ketika kita misalnya ada di alam atau kita misalnya sedang camping. Nah itu untuk memastikan makanan kita tuh halal itu seperti apa gitu. Oke. Nah mungkin kita kayaknya perlu tanya ke Abaisan gantian ya. Iya. Bagian makanan nanya ke bagian makanan ke Antum ya. Kayaknya Antum lebih paham deh kalau masalah makanan. Iya. Gimana nih tentang makanan nih, Pak? Bagaimana memastikan makanan kita ini halal? Yang misalnya kita udah kehabisan makanan ya di hutan atau misalnya kita sedang camping kehabisan makanan dan kemudian kita menemukan makanan itu di hutan. Di dalam Islam itu bagaimana kita menentukan kriteria dalam makanan? Yang pertama itu halal. Iya. Yang kedua itu thayyib. Halal dari segi syariatnya, hukumnya. Kemudian yang kedua itu thayyib, baik, bersih dan bermanfaat untuk tubuh. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halal sama thayyib. Jadi harus ada dua syarat itu ya, Pak. Syarat ini. Yang baik dan juga halal. Yang halal dan juga baik. Halal dan juga baik. Halal saja tapi kalau nggak thayyib untuk badan nggak boleh ya? Nggak boleh. Harus memenuhi dua syarat ini. Nggak bisa dipisah ya dua ini? Tidak bisa dipisah. Halal sama thayyib. Seperti itu untuk membedakan kriteria makanan yang baik dan tidak baik. Seperti itu. Nah. Kalau misalnya kita nggak mengetahui nih, Mbak, makanan kita ini halal ya misalnya, tapi ini bermanfaat nggak buat kita, ternyata itu kita belum pernah nyoba nih. Misalkan kita di hutan ya, ada buah-buahan yang kita belum pernah tahu sebelumnya. Sebenarnya ini kita makan apa enggak gitu. Bahaya nggak buat kita itu? Karena pernah kejadian, Mbak, Ana di hutan, maksudnya pernah ke hutan, terus tiba-tiba Ana menemukan buah yang ini asing. Ana makan pertama ternyata enak gitu ya, kecut manis gitu ya. Kemudian Ana makan sampai 5 buah dan ternyata setelah 5 buah itu ternyata itu buah tidak baik. Jadi untuk tubuh. Nah, ternyata itu beracun. Jadi kita sampai muntah-muntah dan juga panas dingin setelahnya itu. Jadi kalau memang kita belum tahu makanan itu bisa dimakan atau tidak, lebih baik kita tahan. Berarti itu nggak thayyib. Nggak thayyib. Nggak thayyib. Baik. Kita cari yang thayyib. Tapi lagi deh, Mbak. Lagi-lagi kita di alam ini ya. Di alam, Mbak. Di alam. Kita menemukan ada ikan nih misalkan di dekat sungai ya kan. Ada ikan. Dia udah jadi bangkai, Bang. Oke. Ya kan, sudah jadi bangkai. Nah, kalau kita dalam keadaan sudah butuh makanan dan lapar, ikan yang kita temukan itu dan dia kan bangkai tuh. Betul. Itu bisa nggak sih, Pak, dikonsumsi? Nah, di dalam Islam pun sudah mengatur semua ini. Jadi dibedakan berdasarkan jenis hewan dan sebabnya. Contoh, misalkan kalau tadi hewan berarti itu di air. Di air, hewan air. Nah, ada hadis mengatakan wa tahuru ma'uhu ahillu maitatuhu. Nah, air laut itu suci. Tahur suci dan bangkainya halal. Jadi semua ikan semua yang ada di laut itu
halal bangkainya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan hewan yang ada di daratan itu semuanya tidak halal apabila disembelihnya tidak secara syariat. Tidak sesuai syariat Islam ya. Syariat Islam. Tadi kan Abah bilang kalau air itu ada di laut ya, Pak. Kalau misalnya kita trekkingnya ke hutan atau kita menemukan bangkai ikan itu di sungai, apakah tetap halal atau Tetap halal. Tetap halal. Seperti itu. Jadi bisa kita makan, Bisa kita kita makan. konsumsi gitu. Tapi kalau misalnya binatang yang kita temukan di hutan itu bukan sejenis ikan dan kita temukan mati misalnya, kelinci atau misalnya kambing atau ya sejenis binatang yang binatang darat darat gitu. Kembali lagi ke kaidahnya, apabila binatang tersebut tidak atau matinya tidak dalam keadaan disembelih dengan cara syariat, maka itu tidak bisa dimakan. Dianggap bangkai ya. Dianggap bangkai. Haram ya. Haram hukumnya, seperti haram untuk memakannya. Sama seperti ketika kurban, itu kalau misalkan binatang yang mau kita kurbankan itu cacat, maka itu boleh nggak, Mbak, untuk dikurbankan? Nggak boleh. Kenapa nggak bolehnya? Karena ada cacat. Karena cacat. Nah kemudian apabila di hutan ada binatang yang itu kita bisa memakannya, misalkan kayak ayam hutan misalkan ya, bukan ayam punya tetangga ya, ayam hutan, kita bisa tuh memakannya. Tapi pas kita berburu tanpa kita mengucapkan bismillah dengan kita misalnya pakai panah atau pakai senjata yang lain, tanpa mengucapkan bismillah atau tanpa asma Allah, kemudian ayam itu mati, maka tidak jadi bangkai. Jadi harus menggunakan bismillah dulu ya, Bang, ketika berburu itu. Kecuali kayak ikan tadi tuh, Bang. Kayak ikan tadi. Dan di darat pun ada yang halal bangkainya. Apa tuh? Apa itu? Belalang. Tapi emang ada, Pak, yang orang mau makan belalang nih, Pak? Untuk sekarang mungkin di sebagian daerah ada, Ada. Iya. Daerah. Seperti itu, Mbak, untuk hewan yang bangkainya halal. Oke. Wah, ini jadi ilmu baru nih, Pak. Berarti bisa makan bangkai ya, Pak? Tapi dengan catatan ya, bangkai ikan atau belalang tadi ya. Belalang boleh dimakan. Iya. Gue jadi paham banget nih. Alhamdulillah. Kalau lagi nih, Pak, misalnya kita udah bawa makanan, kita sudah persiapkan makanan untuk di camping kita, misalnya kita camping 3 hari, jadi kita sudah mempersiapkan makanan. Kira-kira ada nggak sih adab dari Islam itu mengajarkan kita untuk makan di hutan atau makan ketika camping kita di alam liar gitu? Apakah Islam mengajarkan adab tersebut, Pak? Tentu Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya adab, kemudian etika. Kita dimanapun kita mempunyai yang namanya etika dan adab. Ketika kita ke alam pun sama. Kita nih camping ke hutan, tentu kita bawa barang, kita bawa makanan. Dan di alam pun ketika kita makan di sana, membuka bungkusnya jangan dibuang sembarangan. Harus dibawa lagi. Bungkus-bungkusnya ataupun sampah-sampahnya lah. Sampah-sampahnya kita bawa kembali. Dan jaga kebersihan itu. Di situ titik poinnya adalah menjaga kebersihan, tidak hanya di sekolah, di alam pun kita harus menjaganya. Intinya tetap menjaga kebersihan. Betul. Ya, Pak? Lingkungan yang ada di alam tersebut agar terjaga gitu ya. Seperti itu tentang fikih di alam atau tentang makan dan minuman di alam. Kemudian mungkin sebagian ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu nih perihal apa saja sih adab makan dan minum, sesuai dengan sunnahnya. Yang pertama, adab makan dan minum adalah, terutama adab makan itu mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan terlebih dahulu. Karena biasanya kalau udah kita di alam liar kan kita kadang megang tanah atau megang yang lain sebagainya, dan itu sering terjadi dan banyak kumannya. Nah, kemudian di hutan nih nggak ada air. Nah, kan orang-orang yang camping itu biasanya sudah mempersiapkan, membawa sendok atau misalkan plastik yang untuk sarung tangannya itu bisa digunakan seperti itu. Untuk menghindari kuman-kuman. Kuman-kuman. Jadi kuman itu harus dihindari, Pak ya. Kecuali kumon. Kalau kumon didatangi. Enggak, kumon itu tempat les. Jadi boleh kita datangi kalau kumon. Gitu. Baik. Kemudian setelah kita mencuci tangan, itu kita membaca bismillah. Bismillah. Kita bismillah terlebih dahulu. Ya, setelah baca bismillah,
kemudian makan tentu dengan tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru, apalagi kalau kita makan di berjamaah gitu ya. Tidak langsung dengan makan yang paling jauh, tapi ambil yang dekat terlebih dahulu. Oh iya. Dan ini intinya pembagiannya juga harus rata ya, Pak? Betul. Nggak boleh nasinya di depan kita, sisanya di sana gitu. Iya. Seperti itu. Kemudian minum pun sama, minum menggunakan tangan kanan dan tidak terburu-buru juga. Ada sunahnya loh, Mbak. Minum itu 3 kali tegukan. Jadi meskipun kita sangat haus nih, iya, walaupun sangat haus, tidak haus, 3 kali. Santai. Betul, santai. Mungkin ada hikmahnya dari sisi medis ya, Pak ya? Gitu ya. Betul, ada hikmahnya juga di sisi medis. Jadi Islam itu sudah mengatur sedetail mungkin hal makan, minum, dan apabila sudah selesai maka kita membaca doanya. Doanya apa, Mbak? Tahu nggak, Mbak? Doa setelah makan. Selesai makan gimana, Mbak, doanya? Yang saya tahu alhamdulillah aja, Pak. Alhamdulillah aja, Pak. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwata illa billah. Tambahan ilmu berarti ya buat kita ini. Saya ngafal lagi nanti kalau itu. Tapi kalau misalkan saya lupa nih nggak baca bismillah, itu gimana ya? Ketika kita ingat, baca aja langsung. Iya, bismillah. Bismillah aja atau ada doa khusus? Ada. Bismillah fi awalihi wa akhirih. Oh, Masya Allah. Siap. Ilmu baru nih ya. Baik, berarti alhamdulillah tentang yang berkaitan dengan fikih di alam sudah cukup kita bahas nih ya. Mulai dari thaharah, kemudian sholatnya, bahkan adab ketika makan ketika di alam. Betul. Juga tadi hubungannya dengan kita menjaga adab dengan alam, nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Jadi menjaga kebersihan lah. Itu sudah kita bahas tuntas nih. Atau ada lagi nih yang biasanya belum kita ketahui, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Gini, Mbak, terkadang kita itu lupa ketika ke alam tidak memuji yang menciptakan. Nah, ini sangat penting. Apa sih sebenarnya tujuan kita ini ke alam ini apa? Betul. Di Al-Quran kayaknya ada firman Allah yang qul siru fil ardi. Sumangdur, bukan? Iya, berarti disuruh untuk apa? Yaudah, silakan melakukan perjalanan di muka bumi ini ya. Untuk tafakur ya. Tafakur, tadabbur, masya Allah. Dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Iya. Supaya lebih bersyukur ya, Pak ya. Betul. Ayat-ayat kauniyah. Oke. Cukup mungkin, Mbak? Cukup. Ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita sampaikan untuk persiapan anak-anak dalam kegiatan camping kita nih? Sebagai penutup. Kalau dari saya sebenarnya sudah cukup sih, tadi pembahasan kita sudah panjang lebar ya mengenai tentang kita fikih sholat, dari fikih toharoh, dan juga adab-adab makan di alam, dan bagaimana cara kalau misalnya kita menemukan hewan yang sudah mati gitu ya, bagaimana sikap kita. Sebenarnya ini sudah cukup sih, insya Allah. Paling kalau dari Ana untuk anak-anak Aba mempersiapkan diri, jaga kesehatannya, ingat menjaga alam sama dengan menjaga nikmat Allah. Merusak alam berarti sama saja mengkhianati amanah atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik. Kalau begitu kita cukupkan ya untuk kegiatan atau obrolan santai kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi itu bermanfaat lah untuk kita semua, untuk anak-anak kita yang akan melaksanakan kegiatan camping. Dan kita doakan supaya camping yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan sudah bisa diamalkan ilmu yang sudah kita insyaallah. Baik, terima kasih Aba Taufik, Aba Ihsan. Terima kasih juga Abu Wahidi. Sama-sama ya. Senang bisa bertemu dan berdiskusi santai ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.